anak-anak yang terkasih, bertemu lagi dengan Ibu Widya dalam pembelajaran tema 1, subtema 2, pelajaran bahasa Indonesia, materi, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Bagaimana gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram? Mari kita simak materi berikut ini. Di materi sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Nah, kali ini kita akan membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram untuk lebih mempermudah anak-anak mengetahui bagian-bagian gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam setiap paragraf. Perhatikan contoh berikut ini. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram adalah 1. Bacalah paragraf dengan seksama. 2. Cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. 3. Tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. 4. Gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. 5. Gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Kita perhatikan sebuah teks pada paragraf berikut ini. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, dari teks paragraf berikut ini, kita pilih dulu yang mana bagian gagasan pokok dan yang mana bagian gagasan pendukung. Di materi sebelumnya, kita sudah mencari bagaimana untuk memilah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bagaimana contoh dalam bentuk diagram? Perhatikan diagram berikut ini. Bagian tengah itu adalah gagasan pokok. Gagasan pokoknya adalah Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Gagasan pendukungnya itu kita buat cabang-cabangnya. Gagasan pendukung yang pertama, bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Gagasan pendukung yang kedua, bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Kemudian gagasan pendukung yang ketiga, keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Nah, dengan membuat dalam bentuk diagram, kamu akan lebih gampang memahami gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung juga dapat dibuat dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks. Perhatikan teks bacaan berikut ini yang berjudul Gelar Budaya di Sekolah. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Misalnya, gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional,
dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Nah, dari paragraf pertama dan paragraf kedua, kita memilah bagian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Setelah kita memilah, maka kita ubah ke dalam bentuk tabel. Perhatikan tabel berikut ini. Di kolom pertama, itu bagian paragraf. Paragraf pertama, kemudian kita masukkan gagasan pokoknya, yaitu keragaman di lingkungan sekolah. Gagasan pendukungnya ada 3, yaitu para siswa berasal dari berbagai suku bangsa. Kemudian, macam-macam daerah asal siswa di sekolah Udin. Kemudian, setiap daerah memiliki budaya khas. Pada paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah gelar budaya di sekolah Udin. Gagasan pendukungnya, tujuan gelar budaya, kemudian macam gelar budaya, kemudian penampilan saat gelar budaya. Beginilah contoh bentuk tabel yang diubah dari paragraf panjang menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Nah, itu dia penjelasan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram dan tabel. Lebih mempermudah anak-anak untuk mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Semoga materi ini dapat membantu anak-anak untuk menambah wawasanmu. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai ketemu kembali. Terima kasih.